Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhallahi ta'ala wa bisyafa'atillahi ta'ala bisyafa'atil Qur'an wa bisyafa'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Alhamdulillahil qa'il yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahida wa rabba syahida wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa safiina wa qurrata a'yunina sayyidil basar Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Wa qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim al-ayat wal alim muradi. Para sepuh bin sepuh yang muliakan para kiai, para asatidz yang kula taati. Jajar pengutamin masjid rahimakumullah, sedaya jamaah salat maghrib ingkang minulya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita ditakdir oleh Allah bisa sama-sama salat jamaah. Mudah-mudahan sujud kita, ibadah kita hingga akhir hayat kita bil istiqomah bi husnil khotimah. Menjadikan kula panjenengan hamba Allah yang mendapatkan pengampunan sehingga dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab. Amin. Para hadirin rahimakumullah, langsung kemawon kita lanjutkan berkaitan dengan ayat 208 yang kita bahas pertemuan sebelumnya, bahwa Allah dawuh, Allah menyebut di Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Nah, itu yang kemarin yang terakhir kita bahas. Jadi kaffah di sini diartikan halum minal silmi ay fi jami'i syara'ihi, keadaan di mana orang itu seluruh kehidupannya itu didasarkan dengan jami'i syara'i, syariat. Nah, itu yang pertama. Karena memang dulu ketika kita diciptakan oleh Allah ada dua hal yang menjadi antisipasi kula panjenengan. Yang pertama adalah sifat dan karakter manusia, Al-Baqarah 30, fasadun, sering kerusakan. Nomor dua adalah yang menumpahkan darah, yufsidu fiha wa yasfikut dima. Sehingga karakter ini perlu diberikan aturan syariat, perundang-undangan. Nah, nanti saya sampaikan kenapa kita butuh syariat. Di mana kemarin juga kita bersama-sama bahwa Allah tidak pernah pilih kasih kepada hambanya, tetapi garis takdir Allah tetap akan berlaku untuk manusia sesuai dengan kehendak Allah. Karena di tempat yang nama surga itu ada iblis, ada malaikat, dan ada Adam. Karena tempat itu. Kenikmatan seluruhnya di situ semua sama. Tiga makhluk ini dikasih oleh fasilitas yang sama, tidak ada bedanya sama sekali. Cuman karena kita punya nafsu sehingga manusia itu mempunyai sifat bosan. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua. Manusia itu didikek kenikmatan terus. Niku ngaten niku wae. Kalau apa itu? Bosan didikek cobaan, putus asa. Allah tahu illal musallin, kecuali orang yang sholat. Nah, berarti apa? Barometernya adalah untuk bisa mengalirkan nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan nafsu sayyi'ah itu di tempat dan waktu yang benar. Kalau ini
Saya sampaikan barang yang benar, nik nyampaikannya di waktu yang salah menjadi salah. Barang yang benar, waktunya salah, kemudian cara menyampaikan nggak benar menjadi salah. Sehingga perlu kafah. Waktu, ketika dalam keadaan tertentu kalimatnya benar dan kondisi yang tepat. Jadi kebenaran akan sampai. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dari Gusti Allah. Kalau menyampaikan sesuatu itu, prinsip yang pertama Allah ngasih resep kita bil hikmah, harus bijak. Wal mau'idatil hasanah, dengan bahasa penyampaian yang hasanah, baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, kalau ada yang berdebat ngeyel, allati hiya ahsan, maka jawab diskusinya, ngeyelannya dengan ahsan, yang lebih baik dari perilaku dia. Kalimatnya jelek, ngilok, nih apapun dengan Islam, ketika menjawab, jawablah dengan ahsan, yang lebih baik dari perilaku dia. Luar biasa konsep Islam seperti ini. Sehingga perlu, dan untuk mencari seperti ini kan kudu nopo aksi. Kenapa kita perlu agama? Sehingga Allah menciptakan syaitan itu. Kemudian di dalam surga itu kan semua halal. Kalau bikin tenang, semua halal. Tapi di situ ada yang namanya buah khuldi, pohon khuldi. Apakah dikatakan halal? Semua halal. Tetapi ketika Allah memberikan larangan, baru jadi haram. Jadi yang menjadikannya halal haram itu adalah perintah dan larangannya Allah ini, yang dilanggar baru haram. Zaman Nabi Adam, syariatnya gitu, sedoyo dunya nggih milik Nabi Adam, nggak ada milik napa niku, milik si A si B. Wong Gusti Allah, aku ciptakan semua ini untuk manusia kok. Berarti Adam kan turun, ya halal semuanya. Nek temu boyong nggih halal waktu itu, syariatnya waktu itu kan gitu. Temu makanan non gini halal karena belum ada larangan. Ketika ada larangan baru itu namanya syariat. Dari sisi ini fungsilah yang namanya syaitan. Nah, malaikat yang diberikan oleh Allah pasti baik. Tidak pernah dia itu tidak baik. Di tengah-tengah ada manusia yang mempunyai sifat naluri, ya sifat mutmainnun, sifat sayyi'un itu ya, baik dan baik, ketenangan, dan syaitan yang nanti punya sifat buruk. Nah, kenapa kita butuh syariat di ini? Karena manusia itu mempunyai, maka jelas nih, perlu dirupa ini, maupun dan perlu di blok. Karena manusia ini mempunyai naluri kemanusiaan. Yang kedua, manusia kecil tidak berdaya. Manusia membutuhkan yang namanya, biar bisa kita lihat. Butuh Allah. Ya. Kita membutuhkan pengabdian kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Maka kita butuh untuk mengatur semuanya itu. Di sini untuk apa? Allah mengatakan ini ono syariat wala tattabi'u khutuwati syaiton. Nah, jangan ngikuti yang namanya ajakan syaiton. Jadi saya bawa ini kitabnya, Pak. Ini Tanwirul Qulub kitabnya. Ketepatan tadi saya buka-buka, saya cari tentang iblis dan setan. Ya, tentang iblis dan setan yang kemarin saya janjikan akan saya carikan itu. Nah, yang pertama, innal iblisa, ini yang setan gitu. Kenapa kok sampai muncul kata-kata setan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yad'u arsyahu alal ma. Jadi sesungguhnya iblis itu nanti ketika Adam sudah di dunia meletakkan singgasana setan itu ya di atas air. Tapi kan Nabi. Tsumma yab'atsu sarayahu fatnahu minhu manzilatan. Kemudian ia mengirimkan bala tentara untuk menyesatkan manusia. Ketika sudah sampai seperti ini, siapa saja bala tentara mereka itu, diantaranya hal-hal yang perlu dia lakukan di dunia.
Tentunya bala tentara yang paling besar, a'dhamuha, yang paling besar adalah fitnatun, yang menebarkan fitnah di antara mereka dan juga di antara manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktu hatta faraktu bainahu wa baina isra'atihi falyatijimu wa yaqulu ni'ma anta. Kemudian salah satu bala tentara setan ditanya, iblis tadi tanya, setan, apa yang kamu lakukan? Iblis tanya, setan jawab, saya tidak akan meninggalkan orang ini sampai berhasil memisahkan baina Isra'ati dari istrinya. Tadi tak pisah. Kemudian apa? Falyatizimuhu, iblis memeluk setan. Kemudian dia berkata, fayaqulu ni'ma anta. Benar, bagus, bagus. Ayo mudun saiki, ditebar mudun. Nah, nanti itu ada yang namanya jin. Jin itu kalau ingin saya sampaikan, jin itu diantaranya adalah sifat kebaikan yang telah dimiliki oleh iblis ketika di surga. Iblis itu sudah tahu dia iman sama Allah. Hanya karena iri dan sombong dengan Adam sehingga dia itu keluar dari garis itu. Sehingga nanti Allah nyampaikan, inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua makhluk nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hadapan Allah adalah manusia dan jin. Khalaqtul jinna wal insa. Berarti hari ini jin mengikuti aturannya Allah. Berarti jin nggih maos Quran. Jin nggih salat. Jin nggih rapi, jin nggih kerja. Jin nggih rekreasi, jin nggih taklim. Jangan-jangan hari ini juga ada jin yang ikut kita ngaji di sini. Kalau ingat dulu kan pernah ada ikuti jinnya, pernah ngikuti syekh ngaji itu. Tadi kenapa mereka akan tahu itu? Hadis tadi hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dia menyampaikan lagi, inna iblis qad ya'isa ayyabutahul musallun. Iblis itu hampir putus asa. Kepada siapa iblis putus asa? Kepada orang yang ahli sholat. Tadi kan dikatakan di Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua. Ini ono keenaan itu bosan, ini ono kejelekan putus asa. Itu sifat manusia di Al-Quran. Tapi Allah nyatakan, illa muslim, kecuali orang yang sholat. Jadi ternyata sholat seperti ini mampu memberikan kita itu hal yang luar biasa. Hadis ini disampaikan Imam Bukhari juga menyampaikan iblis itu paling nyesel, putus asa. Ini kapan gudo wong sing sembahyang, ahli sholat, ahli sujud. Karena apa? Karena dulu iblis sujud mau kan tenang. Sedikit saya ulang kalau ini yang berkaitan dengan sujud, sampai iblis mau tobat. Dia menghadap kepada dua nabi waktu itu. Yang pertama pernah menghadap Nabi Musa, yang kedua pernah menghadap Nabi Muhammad. Ya Muhammad, bisakah aku tobat nang Gusti Allah? Nabi Muhammad tidak bisa jawab. Oh sudah menyuruh Qabil bunuh adiknya Habil, kan yang dulu membunuhnya namanya saudaranya Nabi Yusuf, memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Sekian banyak orang dibikin tidak kepada Allah, saya kita obat. Kemudian tanya malaikat Jibril, gimana ini? Aku jawab bahasa kasar saya. Kemudian turun malaikat Jibril dari Gusti Allah, sampaikan kepada Nabi ku, ya Jibril, iblis itu kalau mau tobat saya terima dengan syarat apa? Datangi makamnya Adam, sujud di depannya. Saya mikir waktu itu, seandainya gelem sujud, wih tobat kabeh, kita selamat Pak, kau sing gudo. Kita akhirnya nggak ada yang goda. Oh tobat sedoyo kan tenang, bersyukur, tapi nggak mungkin kan. Kemudian tobat, alhamdulillah iblis tobat kabeh. Tadi gue sih mlebu neraka ya umat sebelumnya Nabi Muhammad ke atas kan tenang. Kita saya selamat. Apa kata iblis? Saya sombong, Pak. Ya Muhammad, dulu saja waktu hidup, aku mau kemana saya kini semati. Bahasa kasar, sorry yo, dibaca kejurannya. Macam Muhammad saya tidak iso. Tertutup pintu tobatnya iblis. Lah kita nggak tahu apa nanti suatu saat iblis akan tobat ketika hari kiamat datang. Itu kita tidak tahu. Penelitian dikatakan, walakinna min tahdisyi bainahum. Kenapa? Tapi orang sholat itu akan digoda oleh syaitan atau bala tentara iblis tadi itu untuk saling menghasut
saling bertengkar, saling bertikai, sehingga sholatnya menjadi rusak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ngeten niki. Niki tentang tafsir disampaikan, turuku syaitani aitazinahu bitafriq. Jadi pekerjaan dia itu ketika datang bersama-sama kelompoknya bitafriq, mecah belah. Mecah belah. Terus Allah menyampaikan innahu lakum aduwwum mubin. Makanya syaitan termasuk musuh kamu yang paling nyata, yang paling ketok. Di ayat yang lain Allah menyampaikan di ayat An-Nisa 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, apa di situ ada insting. Insting itu naluri kemanusiaan. Kita punya nafsu hewani, punya. Kadang ganas. Kita punya nafsu hewani, kadang-kala nafsu seksual. Tapi ketika di tempat yang benar, di waktu yang benar akan menjadi halal. Jangan. Orang punya sifat iri, tapi iri Nabi mengatakan boleh dua hal. Iri terhadap orang yang ahli ibadah sama orang yang ahli sedekah. Iri dapat dua hal itu, boleh silakan. Jadi ada jalan. Syariat itu memberikan aturan, membatasi untuk memberi jalan. Ada cara yang lain yang dibenarkan oleh Allah. Waktu ditutup, buat. Tapi ada waktu, ada waktunya. Pak ini haram. Tapi Allah mengatakan, famanitturra ghaira bagin fala itsma alai. Haram nih darurat boleh. Kan berarti ada kebolehan di sana. Ada barang yang haram menjadi tidak dosa bukan karena boleh, tapi karena dia tidak tahu. Nggak pernah ngaji, nggak punya ilmu. Pangan naik, ternyata iki apa? Iki pangan ini haram ah, bukan roh aku. Toh tidak menjadi dosa. Berarti barang yang haram itu nanti juga berlaku hukum pada orang-orang yang awam, tidak akan terkena hukum dosa. Fala itsma alai. Yang akibatnya nggak bagus kena itman tapi nggak dosa. Ini Gusti Allah mari luar biasa. Di situ ada aturan perbuatan di mana kita yang namanya punya insting, ya nafsu seksual, religius, punya dengan nafsu ketika kebutuhan duniawi. Monggo, tapi juga duniawi silakan dikejar, tapi jangan sampai al-mazratul akhirah. Itu gunakan untuk menuju akhirat. Jangan sampai meninggalkan urusan akhirat. Waktu Covid semua akhirat kuat, sembahyang, zikir, kepingin panjang umur, kepingin enggak mati kasar ngoten. Sekarang ketika Covid-nya hilang, wah, ngoten niku wow. Nah, mana syariatnya? Peraturan pemerintah, nggak usah digulkan undang-undang penyitaan aset korupsi. Ngikuti aturan agama, aman. Seandainya kita orang Islam, ketika kita mengangkat Al-Quran, kemudian disumpah di depan kita, lupa bahwa nanti di akhirat itu ada tuntutan yang lebih besar dari yang dia dapat. Sehebat apapun, Umar bin Khattab menyampaikan, sehebat-hebatin menungso, sak suge-suge menungso, makan nih sak piring, ngombe nih sak gelas, sak suge-suge dunya omeh gede, turu meti pedua, mau ribet nomor loro nomor telu, wis meneng kabeh gak digawe. Sak hebat-hebat menungso nggih usine peteng nggih mene kutho urusane. Sak kuat-kuate menungso urusan pewetok nggih mene kutho. Nah, jadi Abu Nuwas podo rasane masih ayu gak ayu suka podo jadi Abu Nuwas di Abu Nuwas. Jadi podo wae kono bedane. Yang menentukan adalah hati. Kenapa dibutuhkan syariat itu? Nah, sambil lihat itu saya jelaskan di sini. Umar bin Khattab menyampaikan, berarti yang paling abot di lapang setan adalah orang yang ahli sujud, orang yang sholat. Dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dzurriyyata syaitani tis'ah. Setan itu jumlahnya ada 9. Zallaitun wa wasinun wa laqausun fa awanun wa hafaf wa murra wa masutun wa dasimun wa walhanun. Nah, itu diantara nama-nama setan. Siapa Az-Zalaitun itu? Sahibul aswaq. Zalaitun itu atau disebut dengan nama lain Zalan Baur. Untuk siapa? Orang yang biasa ini nang pasar. Jadi untuk pasar dan sumpah palsu, dagang ngurangi timbangan,
Atau niku di antaranya. Itu bagian az-zalaitun atau nama lainnya zalan baur, sahibus al-aswar. Fayansibu fiha royatahu. Kenapa? Ketika dia hidup di sana akan mengibarkan panji-panji kebohongan, sumpah-sumpah ketika dagang. Itu diantaranya. Makanya ada hadis kemarin saya bahas di Masjid Al-Anwar. Di dunia itu ada tempat yang afdol, yang lebih utama, bahwa masjidun, yaitu masjid. Di dunia ada tempat yang bughdun, yang dibenci Allah, yaitu aswakun, pasar. Tapi nyata-nyata aswakun, pasar. Karena kemarin bahas tentang etika masuk pasar, etika dagang. Di kitab itu bahas tentang cara etika dagang, etika masuk, etika taklif, etika ngubur, etika dan seterusnya. Kita bahas. Yarji'un. Ya Muhammad doharo telah nampak fasadun, kerusakan fil barri, darat, wal bahri, laut. Bima kasabat, apa-apa yang terjadi di keduanya itu kasabat karena perbuatan aidin, tangani nasun, manusia. Orang awam kalau mau menghabiskan tanduran sahutan, butuh pecok, butuh kapak, iku mau ngapak ngeten iso-iso sedine sok oleh separuh nek gede-gede. Tapi aidun, penguasa, hanya sak kertas sret 10 hektar habis, Pak. Orang pencuri, orang awam ngambil aspal paling sak kuate, sak drum cilik digotong. Tapi wong pejabat tanda tangan, sak gunung habis. Aidun, jadi Allah, itu tangan kekuasaan manusia. Luar biasanya. Makanya Umar ibnu Khattab ketika waktu ditunjuk, dipilih menjadi khalifah, apa dia mengatakan? Buatan alhamdulillah, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini musibah bagi kula, ya Allah, musibah. Musibah, Pak. Buatan digoleki sakniki goleki katanya. Goleki. Allah alam apa dicari, Allah alam kita nggak tahu. Musibah. Jadi kalau orang itu merasa bahwa berapa besar tanggung jawabnya, itu harus hati-hati. Ya minimal kepala rumah tangga lah. Jadi kita harus hati betul pemimpin rumah tangga itu. Niki wonten aturan. Kenapa kita tekan aturan? Allah dawuh, aturan rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei wong sing iman, jogon awakmu dewi. Lah kita, orang laki-laki untuk jogo diri kita, gimana caranya? Kita selamatkan. Sebelum supir ini berangkat, sebelum supir ini membawa gerbong rumah tangga ini, maka perlu harus ahli sujud agar Allah itu menata hati kita, memberikan rezeki yang kita berikan untuk anak turun ini betul-betul yang diridhoi oleh Allah. Dilindungi. Kenapa? Ketika kita kerja dititipno anak nang Gusti Allah, dititipno istri nang Gusti Allah, dititipno dunya nang Gusti Allah, berarti perlu mendekat kepada Zat yang memberikan kita segalanya. Itu diantaranya. Itu diantara membuat aturan siapa? Gusti Allah. Manusia membuat aturan tetap balik. Menapa dah Gusti Allah ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Ini aturan berkaitan dengan kenegaraan. Orang-orang beriman, ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul dan kepada Rasulnya. Dua lafaz ini ada lafaz ati Allah, atiun, berarti perintah, fi'il amar, wajib. Wa ati'ur Rasul, berarti fi'il amar, perintahnya wajib mentaati Rasul. Tapi ada wawu atof, wawu, wa ati'ud dan. Berarti dannya harus kembali kepada ati'un pertama, yaitu Al-Quran, Allah. Apa? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Di akhir ayat ini, ya, yang ketiga, wa ulil amri. Kata-kata ulil amri tidak ada lafaz ati'u. Tidak wajib. Jadi wajibnya itu karena wawu ataf, karena Rasulnya. Kita minta pemimpin karena Allahnya, bukan karena pemimpinnya. Wa ati'ur Rasul, nggak ada ati'u ulil amri, tidak ada. Hanya wa ulil amri tanpa lafaz wa ati'u ulil amri, hanya ulil. Berarti apa?
Ini kita taati kalau ini mentaati Allah dan Rasulnya. Membuat aturan yang dibuat oleh mereka, pemerintah rumah tangga kita, pemerintah desa kita, negara kita. Fa in tanaza'tum, jika ada, nah niki pergolakan atau sesuatu hal sing rumit, repot, fi syai'in, atas sesuatu, farudduhun, balekno hu, sesuatu masalah tadi itu ilallahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya aturannya. Jadi aturan kita, undang-undang dibuat oleh anggota DPR, MPR, itu balik lagi Allah dan Rasulnya, sudah tidak ada masalah. Jadi nggak ada aturan A, B, C, ngoten wis iki buat Gusti Allah. Ini di negara apa di Kulo Supin ya, negara yang non Islam, negara paling aman, sandal tidak pernah hilang, oma tidak pernah ditutup. Negara kecil, ibu kota itu, negara kecil kota, saya lupa namanya apa itu. Negara bagian Amerika, non Islam, tapi nggak ada kehilangan, nggak ada CCTV, nggak perlu aturan, tapi semua aman. Kenapa? Karena semuanya sudah komitmen untuk saling menjaga. Coba nih, luar biasanya. Nah, gitu. Yang hal-hal yang ngomong ini perlu aturan. Selanjutnya, nah, lanjutakan di sini. Ini saya baca tentang larangan kita untuk pecah belah. Allah nakan wala tanaza'u wa tafsalu. Ojo bantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi orang yang sering niku atos, getar, sehingga apa? Hor. Bahasa kita itu, saya kemarin menyampaikan di mana itu, di GMS, ya, itu ketika bahas ini, fahtazal arsyu toroba wasti basyara, kan kata nih, yang dibak nih, bergoncang ars, wasdadal kursiyu haibata wa waqara. Kursi ini kursi Allah sih nggak sana itu bergoncang hebat. Bamtala atus samawati wan anwaro, langit bumi itu bercahaya. Wadujjatil malaikatu ta'lilau wa tamjidaw wastighfaro. Wis goncang arus cahaya kuat, malaikat semuanya bertasbih pada Allah. Hanya karena satu hal, seorang bayi mau lahir. Wis goncang arus. Ini adalah satu kudrah Allah. Tapi di bumi ini Allah nyampaikan lewat kanjeng Nabi hadisnya, ya Umar, ini Nabi dan Umar. Bumi ini ketika ada orang itu di dunia, kemudian zikir, kelompok ahli zikir, ahli ngaji, ahli pakai kumpulan ahli-ahli kebaikan Quran, itu singgah sana ars itu goncang, horeg bahasa Jawa, horeg. Nah, itu horeg sound system loh, ini sound system horeg nih. Itu ya malaikat apa Gusti? Delok endek bumi ono apa, hambaku menyanjung bumi apa? Ono apa iku? Didelok. Hamba jenengan zikir Gusti, menyanjung jenengan. Cari ya malaikatku, apa yang dia minta aku beri, apa yang dia hajatkan aku penuhi. Niku tuh. Karena orang zikir itu pasti orang datang kan ingin, ngata niku Pak. Ingin. Jadi ada orang itu ketika zikir, wirid, kelompok taklim, walaupun tidak minta, itu hati masing-masing sudah dikasih Gusti Allah komitmen untuk diberi. Sudah diberi itu. Kemudian apa? Allah langsung menyampaikan, ya malaikat, nazala alaihimur rahmah, tak turunkan kepada mereka kasih sayangku, tak titipno. Nazal amut malaikat, tak turun malaikat, mudun malaikat menyampaikan rahmatku kepada mereka. Wa alaihimus sakinah, engkau mulai teka majlis itu tak berikan ketenangan gowo nang omai. Coba. Iki Gusti Allah udah umat harus kursi ini. Ketika dia di sana nanti ketika pulang diberikan oleh Allah apa? Nanti dia akan diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa yang tidak disangka-sangka. Kurang nopo coba nih. Hebatnya wong ahli taklim, ahli zikir, ahli Quran, ahli majelis niki bab selawat ditebar oleh Allah. Saya beberapa kali ikut orang yang di situ langsung lagi. Waktu zikir itu, waktu makhluk qiyam. Ya Nabi salmatek. Ketika ngadeg deku berapa menit kemudian geblak semaput. Beberapa kali oleh semat orang ini.
Assalamualaikum salam. Sapa sampean kula niki. Ya Allah, Muhammad hadir, Muhammad Rasulullah hadir. Orang ini bisa itu. Apaan? Baydu'am mahduro. Ono koyok banyu, ono koyok salju nebar ke bawah, tapi berwarna putih padang. Wah, mulai waktu ini beberapa hujan bangkit. Ayo, itu terjadi. Dan itu terjadi juga pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Abdullah bin Sinan waktu itu Quran dibaca, Allah ngasih terang rumahnya. Dan ini yang luar biasa. Maka kita butuh syariat karena Allah kita diciptakan oleh Allah, berarti kita ngikuti yang ciptakan kita. Dan Allah tahu innal insanu mahal khata' panisyan. Kita nggone salah lupa, maka perlu istighfar. Mesti gak ada orang yang gak salah lupa. Ini Nabi itu ketika mau salah saat durunge lakukan itu sudah maksud dijaga dari kesalahannya. Gak sampai ngelakoni kesalahannya. Kenapa? Maksud dijaga oleh Allah. Hadir rahmatullah. Lanjutakan. Kemudian wa amma awan, setan bagian awan. Lapo awan itu sultan, goda pemimpin yang buatan adil. Awan. Wa amma hafad, sahibus syarab, orang sing bagian peminum, mabuk. Itu demi setan, hafad. Ayo terus gitu. Wa amma murrah, sahibul muzamir. Jadi murrah itu nggodhong sing gawe pemain musik. Lali sembahyang, senang-senang, mesti ono di situ, kemaksiatan macam-macam. Ini urusan ngoten, wah gampang. Piro dituku nang Jakarta 1.700.000 tiket ditumbas, Pak. Majelis taklim gak tahu bayar. Ya ngeten iki kan gratis kata gak tahu bayar. Ono nopo gitu. Butuh perjuangan. Kemudian wa ammal laqaus wa sahibul majus. Setan lakos menggoda orang yang majus. Majus itu penyembah api. Itu. Saling kekuatan, adu kekuatan. Nah, majus itu luar biasa. Suku Bani yang paling kuat adalah majusi. Bahwa sahibul majus wa amal masud, sahibul ahbar yulqiha al afaunas. Sahibul ahbar, al masud itu bagian hoak. Itu sing hoak-hoak. Itu tebarno ini, Pak. Maka kita hati-hati. HP ini bahaya. Ngalang-ngali setan mungkin ono kabeh kan. Nebar hati-hati. Kula jenengan kalau memang mau berpahala, maka kita berikan isinya Quran, murattal, zikir. Mesti kok kita bukan mesti tuku mesti ono dosae. Wis saiki canggih kok. Masih dikeki napa kemawon mesti ono dosae. Maka perlu istighfar. Kemudian apa? Kita perlu untuk menstatus sesuatu yang bisa memberikan orang kebaikan. Nggak peduli kata orang, aduh sok jadi wong suci yo, ceramah terus masih duduk ustaz. Bukan urusan itu, tapi kita golek pahala. Pintunya apapun kita lakukan. Foto di mana sama-sama kita di sini sama-sama monggo. Monggo bukan berarti menunjukkan aku nih kono, bukan menunjukkan mari kita sama hati di majelis. Tujuannya itu. Yang baca terserah dia suudun atau tidak terserah kan itu. Paling urusan tafsir kate guyon mboten wani lho. Tafsir niku guyon mboten wani. Kok misalnya materi umum tematik sih mboten wani guyon ini. Niki mboten wani guyon. Urusan sing serius sih tafsir. Matur ngoten dikatakan, Fadil rahmatullah. Asyaiton. Sampai Allah mengatakan innahu atuhum mubin. Selanjutnya kalau saya bacakan wa amad dasim sahibul buyut idza dakhala rajul al-manzila wala tusallim wala yadhkur ismallah ta'ala aw qa'a fi ma bainal munazaat hatta yaqa'at talaq wal khulu wa darbu iki wake tugasnya setan tasim kakek. Setan tasim tugasnya di sini apa? Menggoda seseorang, apalagi rajul seseorang ketika masuk rumah malam yusallim, gak mau salam. Dineludurai itu jenengan apapun pokoknya buka gerbang assalamualaikum, pintu rumah assalamualaikum, pintu kamar ya monggo assalamualaikum, semua kita pintu yang kita mau kita minimal sekalilah masuk rumah. Kok nggak ada yang jawab? Kalau itu sampai akan malaikat yang turun akan menjawab. Nah, jin mesti enten Pak, bukan enten doa makono jin. Tapi jin Islam apa jin kafir ngoten mawon. Ini jin Islam berarti wonge ahli salat, di jin kafir berarti orangnya tidak mau sholat. Nah.
Yang terakhir wa amma wal had wa wa yuwaswisu fil wudu was salat wal ibadat. Wis mau setan tazim nggodha wong mabuk omagak ngomong salam ketika dia itu mau mengawali aktivitas mangan ngampiri bojo ya kurismallah gak maca bismillah. Jadi ana wong nek kapan nyambangi bojone moro-moro plak-plak kan bismillah setan melu. Nah, ini jani ini benih ana apa ya? Mangan gak bismillah setan melu aku nek ngono. Ketika bismillahirrahmanirrahim ya Allah kalau kata ketemu bismillah, nah setan akan jauh dari itu. Bismillah luar biasa. Banyak ceritanya. Kemudian auqafi biyadahul manazaat. Dadekno suasana rumah tangga itu panas. Ya qaut tolak sampai dadek cerai. Wal khulu itu nuduh. Khulu itu termasuk sesuatu yang membuat rusaknya orang ketika nikah. Wadarbu KDRT. Wal falhan fa huwa yuwaswisu fil wudu. Falhan iku tugase wudu wong sing pas-pas wudunipun. Lagi sing harus hati-hati. Jadi wudu, saya pernah punya teman itu Pak, wudhu sedang. Bolak-balik basuh sampai banyu keran wudu niku. Waduh roto. Dia ngerasa pas aku gak sah ngoten. Jadi wudu niku bolak-balik. Metu dhisik koyoke wis batal, padahal dia belum batal. Tapi setan itu meniupkan sesuatu yang koyok-koyok ada yang angin keluar, padahal tidak keluar. Makanya orang sholat itu perlu fikih. Di sini ada. Kita bedakan antara syariat dengan secara literal, berkaitan dengan hukum perundang-undangan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk mengatur hidupnya agar selamat dunia akhirat. Nah, itu diantaranya. Sehingga kalau benar butuh kehati-hatian. Surah langsung kemawon. Ini lingkupnya syariat, akidah, ibadah, akhlak. Itu 3 tok yang utama. Iman, Islam, ihsan. Tauhid, syariat, ibadah, undang-undang, akhlak. Ini kuncinya tok. Imam Ghazali menyampaikan ingatan. Yang lainnya dikembangkan. Okay. Kemudian pun wudu ngoten-ngoten balik-balik batal, merasa batal. Aku kok gak sah ya. Akhirnya wudu niku ngakeno banget. Nabi dawuh, orang yang wudu sampai berlebih-lebihan air niku makruh. Enggak boleh berlebih-lebihan. Jadi ngusap, kita harus berojok, harus diusap. Gimana caranya enggak sah? Basuhnya enggak sempurna. Digrojok untuk bior. Saya itu ngecek anak-anak SMA, Pak. Wudu dari 1 kelas 36 anak itu sih bener 4 atau 5. Sing lain itu ngawur itu enggak diilmoni. Bior. Ngoten mawon. Sikil digrojok-grojok notok. Harus dibasuh, jangan hanya digelontorkan. Jari ini harus dibasuh tangan. Famsahu wujuhakum, basuhlah wajahmu, berarti tangan harus nempel. Nah, mata ini harus seperti ini. Sing duwe brengos dipasuh, sing jenggot boten ngeten, kudu dari bawah ke atas ngeten. Biar kena kulit. Kedua, di sini sisi telinga kita depan ini ada yang namanya hati-hati. Itu harus kena air karena dia berada di wilayah wajah. Nah, ini ya perlu. Kalau anak di sekolah, cewek-cewek, ini kapan tumbuh di sini, jokno, keluarkan nanti dibasuh, kemudian banyu, rambut ini dibasahi. Cewek-cewek tak gitu kan. Harus kena. Wa'idiakum, tanganmu. Hilal marofik sampai siku. Orang dulu kalau wudu, niku mesti grocok nolih, apa ya? Ayo diringkis gini. Terus grocokin tukon dhuwur, sampai lebih siku ngeten. Saking hati-hati ini. Orang dulu itu. Dan harus gini, Pak. Harus gini, basuh. Wa'julakum ilal ka'bain. Kakimu sampai kedua mata kaki. Orang dulu enggak mata kaki sampai dengkul. Kenapa? Ben grojok yang namanya lutut itu mesti grojok ini enggak sempurna. Perlu. Dari kajian Nabi sinten tiap kapan wudu, kemudian enggak sampai kena mata kakinya, nanti akan disempurnakan oleh Allah dengan air dari api neraka. Saking jaganya wudu. Makanya anak-anak kalau cilik-cilik di rumah jangan jagi sama-sama. Ya apa wudu sih bener li. Nabi dulu tuh untuk ngetes wudu cucunya Hasan Husain, ini tuh diadakan lomba, Pak. Nabi matun guyong-guyong nggih numpak ngeten. Nabi sholat kok dipenek, sujud dibromboti. Nabi ngoten. Hadis Nabi kena sujud lama karena putune menek di punggungnya.
Nabi boten ketika pangkat digandoli diangkat sampai meneh mriki. Kemudian satu saat kepen reputune wudu sipun dia apa? Ngundang Abbas. Bas ini ya Rasulullah. Ayo nak, butuh ayah Husain, ayo wudu. Dinilai kalau Abbas yo. Nah, Nabi sekali melihat murahnya ini tadi lewat Abbas. Sahabat Rasulullah. Ini cara yang luar biasa. Menata syariat dengan cara dan lewat orang yang benar. Maka kita harus hati-hati bagaimana caranya untuk itu. Wal ibadat, sholat ibadah. Sembahyang itu ingat, ada orang sholat itu enggak? Allahu Akbar. Saya pernah dengar Allah. Kalau paling ingat Mbak, sampai Fatihah mari kate ruku si Allah. Satu di pondok waktu ono santri ngoten Allah lu beri yai. Karo yai kula ya pas almarhum gedor. Ayo kun, setan. Wudu ngoten karo yai kula. Pasti di depan saya. Itu was-was. Ilmu itu tidak boleh. Sampai secara hukum fikih orang yang wudu ya, kemudian sholat wis sampai 3 kali batal harus wudu lagi. Kenapa? Perlu disucikan jiwanya. Padahal dia tidak buang angin ya. Ayo wudu kono ngoten. Karena membatalkan sholat kan sudah Allahu Akbar. Kan batal nih wujud Allahu Akbar. Allahu Akbar 3 kali wudu lagi sholat. Perlu disucikan. Maka kita tidak boleh mudah untuk membatalkan sholat. Karena itu masalahnya di sini. Itu kasih walhan. Menghembus-hembuskan ben raglakan sholatnya. Manu salam, diterima enggak ya sholatku? Itu tidak boleh juga. Diterima enggak ya? Harus yakin minta diterima. Itu caranya. Untuk tutup kali ini Pak. Ini ada sumber syariat. Sumbernya adalah Quran dan hadis. Ini dulu ada nama Mu'ad bin Jabal. Nah, itu butuhkan sebagai gubernur di Yaman. Ditanya Rasulullah, ya Mu'ad, dengan apa engkau menciptakan, engkau memutuskan perkara? Zaid bin Haris, Mu'ad, Zaid bin Haris, itu yang bagian gubernur Yaman. Kemudian kalau diimutakan, kalau salah. Mu'ad bin Jabal. Diberi ke sana dengan apa memutuskan perkara? Al-Quran. Di kapan tidak di Quran? Al-Hadis. Ini kapan tidak di keduanya? Fajtahidu birra'yi. Saya akan beristihad semampu. Saya ya Rabb, ya Rasulullah dengan dasarkan Quran dan hadis. Iya benar. Berangkat akhirnya. Perkembangan sekarang menjadi banyak berkembang. Di situ ada syar'u mangkoblana, ada istisan, ada istishab, satu daroi, urf, dalal iktirad, mata suhabi. Itu ada 9. Dan ilmu usul fikih. Tapi kalau jangan enggak sampai ke sana, istihad mawon antara ijma' dan kias. Kesepakatan ijma' kias menyamakan. Kalau tutup, ya kalau saya mudah ini enggak membuka kembali. Ijma' kesepakatan ulama untuk menentukan hukum yang tidak tertera secara tekstual di Quran dan hadis. Contoh, menentukan hari raya. Kalau ini menentukan awal, ini menentukan ada khusuf, gerhana matahari. Khusuf gerhana bulan kalau inginan itu perlu istimewa. Kias menyamakan satu hukum yang tidak ada hukumnya disamakan dengan peristiwa yang lainnya yang sejenis yang sudah ada hukumnya. Contoh minuman keras hukumnya haram. Sekarang dulu zaman Rasul minuman keras itu cair, sifatnya cair. Sekarang tidak cair, ada sabu-sabu. Ada itu akhirnya apa? Dikiaskan, disamakan dasarnya dengan minum-minuman keras yang haram karena berdampak sama, menghilangkan akal. Misalnya ini kata wong mabuk yang menghilangkan segalanya, mabuk cinta, mabuk dunia. Karena saya mabuk nih, luwe bahaya nih bang. Mengatakan bapak sekalian, berkata ini lagi saya katakan fikih ini itu selesai. Paling boten kita sama-sama menjadikan urusan atau hal yang dengan kafah kita secara totalitas itu total. Ini kalau kerjaan karo bos total dikongkon ope gelem kan bos lu kudu total. Kowe kesel loro salat di salat kudu totalitas. Enggak pengen enak. Karo bos dikongkon ope gelem kongkon isu gelem nang jerakan dikongkon ngresiki jeding gelem kongkon ngresiki WC gelem. Kasaran niku bandingan kula nggih. Kongkon noto-noto mak gelem, soro pun direwangi mlebu kerja, kepin oleh bayaran.
Niki Gusti Allah ngatur urip. Mosok gak enak amat dikeket salat mangku angel. Kasarnya dengan bahasa saya itu. Kenikmatan diberi sama Gusti Allah. Jerakan ngasih hanya sebatas yang kita tahu saja. Mari yo wis, tapi Gusti Allah yang tidak kita minta diberi dengan luar biasa. Niku waktu kita syukuri minimal pun sujud dan Gusti Allah. Mengatakan mungkin Gusti Allah kula panjenengan kesehatan yang barokah, panjang umur berkah, memberikan kemanfaat ilmu, kecintaan kepada Al-Quran. Semoga kita nantinya digolong Allah yang mendapatkan syafaat Al-Quran fitini watunya wal akhirah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'watana Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa